ini. Ini adalah tape singkong. Tape singkong adalah produk fermentasi tradisional yang mengubah umbi singkong menjadi makanan bertekstur lembut, manis, dan sedikit asam dengan bantuan mikroorganisme ragi. Produk ini merupakan contoh penerapan bioteknologi konvensional. 1. Potong dan kupas 1 kg singkong. Dua, cuci singkong sampai bersih dan tiriskan. 3. Siapkan panci kukusan, masukkan singkong setelah air kukusan mendidih. 4. Kukus singkong selama 20 menit hingga singkong matang. 5. Setelah 20 menit, singkong sudah matang dan lembut. Dalam ilmu fisika, proses ini melibatkan perpindahan kalor. Kalor dari api berpindah ke panci melalui konduksi, kemudian diteruskan ke air. Air yang dipanaskan bergerak membentuk arus konveksi sehingga panas dapat tersebar merata. Kalor dari air dan uap kemudian berpindah ke singkong. Energi panas yang diterima singkong meningkatkan energi kinetik partikel-partikel penyusunnya sehingga jaringan singkong menjadi lebih lunak. Selain itu, pati dalam singkong mengalami gelatinisasi, yaitu proses ketika granula pati menyerap air dan mengembang akibat pemanasan. Akibatnya, tekstur singkong menjadi empuk dan lebih mudah dicerna oleh mikroorganisme saat fermentasi berlangsung. 6. Dinginkan singkong hingga mencapai suhu ruang dan siapkan wadah yang dilapisi daun pisang. Singkong siap diberikan ragi. Singkong wajib didinginkan hingga mencapai suhu ruang. Langkah ini sangat penting karena mikroorganisme pada ragi memiliki suhu pertumbuhan optimum sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius. Jika ragi ditambahkan saat singkong masih terlalu panas, mikroorganisme dapat mati sehingga fermentasi tidak berjalan dengan baik. 7. Taburkan ragi yang telah dihaluskan sebelumnya secara merata pada singkong. Ragi tape mengandung berbagai mikroorganisme, terutama hamir atau yeast seperti Saccharomyces cerevisiae, serta beberapa jenis kapang dan bakteri yang bekerja sama dalam proses fermentasi. Dalam biologi, mikroorganisme ini berperan sebagai agen fermentasi yang menghasilkan enzim untuk menguraikan zat makanan yang terdapat pada singkong. 8. Tutup singkong menggunakan daun pisang dan juga tutup dengan rapat. 9. Simpan singkong untuk fermentasi selama 2-3 hari. Selama proses fermentasi, terjadi perubahan biologi dan fisika pada singkong. Secara biologi, mikroorganisme dalam ragi, terutama kapang dan hamir, tumbuh serta menghasilkan enzim yang mengubah komposisi singkong. Kapang menghasilkan enzim amilase yang memecah pati menjadi gula sederhana seperti glukosa. Gula tersebut kemudian dimanfaatkan oleh hamir sebagai sumber energi dan difermentasi menjadi alkohol, karbon dioksida, serta senyawa aroma khas tape. Sementara itu, secara fisika, penguraian sebagian komponen penyusun jaringan singkong menyebabkan teksturnya menjadi lebih lunak dan kandungan air dalam jaringan meningkat. 10. Setelah 2 hari fermentasi, tape singkong sudah jadi. Tape singkong yang sudah jadi mempunyai rasa yang manis dengan aroma yang khas. Pembuatan tape singkong merupakan contoh penerapan ilmu fisika dan biologi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi fisika, proses ini melibatkan perpindahan kalor dan perubahan sifat bahan akibat pemanasan. Sementara dari sisi biologi, fermentasi dilakukan oleh mikroorganisme yang menghasilkan enzim untuk mengubah pati menjadi gula dan berbagai senyawa hasil fermentasi. Dengan demikian, tape singkong tidak hanya menjadi makanan tradisional yang lezat, tetapi juga menunjukkan bagaimana konsep sains bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya bersama kami ya. Bye-bye.